Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kristiandani Azwaranas mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Banyuwangi Geographic Channel. Semoga semakin memberi manfaat bagi banyak orang dan semakin semangat dalam mengungkap sejarah Banyuwangi secara empiris. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ular? Iya, ada ular. Ular apa? Hah? Ular sawah. Ada ular. Ya, memang ini benar-benar batu ular ya sobat viewer ya. Jadi memang ada ular di batunya dan ularnya hidup. Maka kita harus memutar demi keselamatan. Masyarakat di sini, batu yang ada di sini ini merupakan perut dari ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Banyuwangi Geographic Channel. Sobat viewer, kita mau mengunjungi suatu tempat yang bernama Watu Ulo. Nah, kenapa kok Watu Ulo itu menarik perhatian kita? Itu karena masyarakat setempat itu mengatakan watu itu mempunyai sisik dan menyerupai ular. Nah, ini menarik sekali ya sobat viewer ya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari ikuti kami. Ya sobat viewer, medannya sangat ajur. Ya, terpaksa harus jalan kaki sejenak ya. Mudah-mudahan ke depan jalannya bisa ya minimal bisa dinaiki sepeda motor lah. Sepeda motor bisa dinaiki. Ya, ini adalah host kita dan juga seorang produser terkenal Indonesia, pribadi Frans Dinata. Ya, kita lihat ke belakang sobat viewer. Ini adalah jalan yang baru kita lalui, menanjak ya. Dan ini katanya Bung Pri bukan jalan makadam ini. Jalan ajur ya. Kalau makadam itu masih enak dinaiki apa? Sepeda melintas ya, ya Bung Pri ya. Ya. Iya. Oke, sobat viewer. Kita lanjutkan perjalanan. Oh, nggih. Panjang, kalau itu kalau jalan ini pang tanah kan terus adir nang ya. Nggih, nggih, nggih. Bawa men langgar. Nggih, nggih, matur nuwun.
disebut Watu Ulo oleh masyarakat sekitar itu sebenarnya merujuk pada pola yang seperti sisik ini mungkin ya. Ya sobat viewer ya, mungkin kita bisa melihat dulu kondisinya bagaimana Watu Ulo ini. Mungkin ya biar sama istilahnya rekan-rekan viewer ini, sobat-sobat viewer juga sama-sama tahu ya. Dan mungkin nanti kita akan coba tanya-tanya lah dengan salah satu warga mungkin di sini yang mungkin bisa lebih menjelaskan gitu tentang sebenarnya Watu Ulo ini apa dan bagaimana begitu. Ambil nggak mau itu? Asal mulane mulai zaman-zaman dahulu. Yang bentuk ya persis. Ini ya di potong-potong ini entek. Oh. Ini persis. Zaman dahulu Potong-potong entek. Nanti pindah-pindah enggak entek. Sampai kono kan ya. Oh, sian wonten ndas. Enggak iki weteng ngene. Oh, niki weteng. Nggih. Teng Jember kabene sirahe. Bilangan ngalit alah. Oh. Jadi kepalanya di Jember ngoten niki. Di sini perutnya. Nggih. Oh. Tengah-tengahe. Tengah-tengah itu mriki ngoten. Nggih. Buntute ndek Banyuwangi ta. Bilangan wae ta. Buntutnya, ekornya di Banyuwangi. Iya, mat pincul kan. Di Watu Bojo. Ya tapi ini mati. Apa yang Dengan pundi sih, Pak? Kula Banyuwangi, Bu. Nggih. Jadi iki kan nelusuri wonten terus Watu Ulo niku ngoten. tapi yang dipoto Sing teng musola niku nggih. gunung ini. Gumuk niku, Pak. Kita mriki niki. Nggih, musola niku kali teng griya niku. Doran ini entek. Oh, didodol to. Nggih. Oh. Yang Kali gede teng gunung. griya niku pun kali niku wis. Nggih, nggih, nggih. Niku sekelilingan Watu Ulo. Ya niki mboten asal didongkel mboten. Apa namanya? Mboten asal dikapak-kapak. Urutane niki. Oh, nggih, nggih. Sinten kang anu mawon nggih mboten anu. Napa Bu sakit? Bisa dilihat. Ketiliar biasanya. Oh. Mboten kenging dia. Kula mendhet gambare seperti mboten napa-napa kan nggih? Mriki nggih. Oh, nggih. Monggo.
karena tadi itu penjelasan dari masyarakat sekitar ini dalam bahasa Jawa yang bercampur dengan bahasa Banyuwangi juga ya. Ini akan coba saya jelaskan ya Sobat Viewer. Jadi menurut masyarakat yang ada di sini, dulu musola ini dan kemudian rumah yang ada di sebelah timurnya ini dulu merupakan gundukan batu-batu yang bentuknya mempunyai pola seperti sisik-sisik seperti ini. Lalu kemudian diratakan oleh masyarakat sekitar dan kemudian dibangun musola. Oh ya, jadi ini arahnya itu ini mengarah ke sana ya Sobat Viewer ya. Menurut Ular? Ya, ada ular. Ular apa? Hah? Ular sowok. Ada ular. Ya, memang ini benar-benar batu ular ya Sobat Viewer ya. Jadi memang ada ular di batunya dan ularnya hidup. Maka kita harus memutar demi keselamatan. Jadi menurut masyarakat di sini, batu yang ada di sini ini merupakan perut dari ular. Ini kan tinggi ini. Iya Pak. Ini kan kaca ini gitu. Oh, Langsung sana. sampai terus ke rumah sana itu Pak. Di sini sama. Tapi kalau dulu apa bentuk yang Persis. merupakan ular itu Ular. kelihatan sekali ya Pak? Iya. Yang dulu ada orang dari waktu turis, Iya. itu foto sama turis. Wah, Nah ini banyak. ya menurut kejadian katanya pernah masyarakat di sini ketika istilahnya memindahkan atau mungkin memecah batu ini sampai terjadi ada yang meninggal katanya. Iya. Itu memang benar. Iya. Jadi ini ada orang mati. Dan itu masyarakat di sini. Iya. Ada yang iya mati bapaknya jiwa. Oh iya. Jadi misalnya dibengkai yang punya dibengkai, itu silakan. oh iya. Karena dipakai. Oh jadi batu yang tersisa ini sudah tidak bisa diutik-utik lagi lah istilahnya seperti itu Pak ya, karena sudah ada kejadian berkali-kali. Ini Itu ada ditumpang ini selamatan ini. oh jadi untuk istilahnya membongkar ini untuk dilewati menjadi jalan harus dilakukan Iya. selamatan dulu. Oh. Ini kan besar dulu tinggi. Nah, itu bentuk tingginya itu seperti apa? Apa juga Gunung kayak gini? Gunung. Apa bersisik modelnya kayak Iya bersih. Nanti gedor nih. Enam. Dalam ini. Saya yang gedor nih. Dan kemudian sisa batunya diratakan ya Pak? Ini dulu Bu, besar ini. Ini besar ini. Persis warna sampai orang kancen duduk sama orang-orang sampai sana. Berarti foto. Sampai sana ini, sampai ke bawah. Tapi habis kan ada di Oke Sobat Viewer ya, ini kita akan sudah tanya dengan masyarakat di sini tentang bagaimana Watu Ulo ini. Tetapi kan analisa ilmu pengetahuan kan perlu kita terapkan juga. Jadi kalau mungkin bisa kita lihat bersama ya Sobat Viewer ya, yang disebut Watu Ulo itu terdiri dari campuran materi kerikil dan juga substansi yang lebih lembut seperti mungkin bisa dikatakan semen ya, yang warnanya itu coklat kekuningan. Kalau strukturnya yang kita lihat ini menandakan bahwa ini agak sulit lah untuk dikatakan batuan yang terbentuk secara alami. Karena ini kalau kita gunakan ilmu pengetahuan yang sekarang ya, ini seperti adukan beton atau adonan beton. Tetapi ya tentu ini mungkin
adonan beton zaman dahulu ya, yang materinya sendiri kita masih belum tahu gitu. Nah, kenapa kok timbul analisa yang seperti itu? Karena ya bentuknya yang menurut orang-orang sini itu memanjang, itu mustahil sekali. Kemudian di daerah sekitar itu tidak ditemukan itu struktur yang seperti ini. Jadi hanya khusus di areal yang berbukit ini. Nah, kenapa kok istilahnya itu mengarah bentuknya seperti ular? Seperti yang mungkin sobat viewer ketahui bersama ya, ular itu adalah salah satu sosok atau simbol itu yang disakralkan lah oleh masyarakat Nusantara zaman dahulu. Seringkali tempat-tempat ibadah atau mungkin ya bisa dikatakan persembahyangan atau apa itu selalu menampilkan sosok atau karakter ular ini di tempat tersebut. Jadi menurut Valentino Rossi lewat. Jadi kalau menurut analisa serampangan, bukan serampangan apa namanya, analisa singkat ya. Sederhana. Analisa sederhana kami bahwa sebenarnya Watu Ulo ini suatu wilayah itu yang terbentuk itu bukan secara alami. Melihat dari ornamen atau mungkin bentuk ular itu menambah analisa kita, bangunan yang dibentuk itu mengarah kepada bangunan peribadatan. Mungkin kita bisa, oh ini sobat real ya, ini. Mungkin bisa lebih diperjelas ya. Ini sobat real ya. Nah, yang keluar ini merupakan batu. Ya, menempel itu ya. Menempel. Tapi jangan diambil sudah. Iya. Bukan menempel, ini masuk ke dalam sebenarnya. Mungkin karena terjadi pengadukan gitu. Sebelum kering dimasukkan. Oh ya, maksudnya itu. Jadi materi ini adalah seperti materi batu-batu yang digunakan dalam adonan beton ya, sobat viewer ya. Jadi untuk materi perekatnya itu, ini materi yang bisa kita korek ini. Nah, ini sobat viewer ya. Ini yang coklat ini, kalau mungkin sekarang ini mungkin semennya, dan ini adalah batunya yang kemudian diaduk. Kenapa ini kok mungkin keluar? Ini karena ya terjadi mungkin ini erosi mungkin ya. Jadi pengikisan yang terjadi dengan air hujan atau mungkin kan bisa kita dengar bersama keterangan masyarakat sekitar tadi kan, batu ini kan istilahnya kan sempat dihancurkan untuk membangun jalan dan untuk membangun musola ini. Atau mungkin sobat viewer mempunyai analisa lain, bisa mungkin sobat viewer ya ikut berinteraksi dengan kami di kolom komentar gitu. Barangkali mungkin ada sobat viewer yang pernah mengetahui di daerahnya mungkin ya, oh di tempat saya juga ada mas yang seperti itu, mungkin seperti ini. Itu mungkin bisa lah ikut berinteraksi dengan kami di kolom komentar ya. Karena ini bentuk seperti ini kayaknya mustahil sekali ya. Ini susah dipercaya kalau ini merupakan batuan alami. Nah sobat viewer ya, bentuk batuan yang mempunyai pola seperti sisik ini kan seperti batuan yang menonjol seperti ini dan dibentuk tidak beraturan. Memang mempunyai pola seperti sisik jika dilihat secara istilahnya itu dari jarak jauh lah mungkin ya. Tetapi ketika kita dekati, ini merupakan tonjolan-tonjolan yang sebenarnya tidak simetris dan ya bentuknya tidak beraturan. Bagaimana membuatnya ini ya juga saya sendiri, ini merupakan mungkin ilmu pengetahuan ya, mungkin teknologi dari leluhur kita itu yang masih belum bisa terpecahkan. Apa mungkin itu dibuat seperti bola-bola kemudian ditempel-tempelkan seperti ini sehingga kemudian ketika mengeras menjadi bentuk seperti sisik ini,
Tapi ketika istilahnya itu dibuat bola-bola kemudian ditempel-tempelkan, tapi kok rasanya kok ribet banget ya kayaknya kayak gitu. Atau mungkin ini apakah seperti ada cetakannya yang kemudian itu istilahnya dicetakkan di permukaannya sehingga membentuk pola-pola sisik seperti ini. Ya, ini juga masih merupakan misteri lah istilahnya. Butuh penelusuran yang lebih lanjut dan lebih intens sebenarnya. Karena kan pondasi-pondasi seperti ini, kalau sepengetahuan saya ya, ini memang struktur penyusunnya ya, maksudnya itu materinya, ini sering terdapat digunakan untuk pondasi candi. Jadi candi sebelum istilahnya itu disusun dengan batu, dengan ornamen-ornamennya atau mungkin dengan bata ya, kalau untuk yang Jawa Timuran ya, biasanya candi-candi itu menggunakan bata merah. Itu di pondasinya itu di bawahnya supaya tanahnya stabil ya mungkin. Ini menggunakan pondasi yang seperti ini. Begitu. Seperti itu. Tetapi ya kan tidak dibentuk seperti ular. Seperti ini metodenya itu. Maksudnya itu polanya. Tetapi kalau struktur batuannya, adonannya itu memang sering ditemukan. Itu sebagai digunakan untuk pondasi candi. Apakah Watu Ulo ini dulu di sini yang katanya orang-orang di sini sebelumnya ada gundukan yang kemudian digunakan menjadi musola ini dulu itu adalah candi? Ya kita sama-sama tidak tahu. Kalau guanya sana. Oh, ada guanya, Pak? Iya, sana besar guanya. Pernah ada yang memasuki atau gimana? Nggak tahu sana, nggak ada orang berani. Nggak ada orang berani. Itu guanya ada di sebelah. Di jurang ini ada sana guanya. Guanya banyak. Oh, jadi tidak hanya satu, Pak ya? Iya. Ada guanya. Dan tidak ada masyarakat yang Nggak berani ada. untuk masuk menelusuri apa yang ada di dalamnya. Saya dalam tinggi tapi dari sini aja kelihatan. Coba nggak ada apa itu kelihatan. Oh. Tepi Pak dari mriki Pak. Atau nggak kayak iso liwat motor jalan ini. Oh, harus jalan kaki. Masuk wilayah apa nih? Luwes seru nih. Oh, wilayah seru nih. Seru. Ya mungkin lain kali bisa mengajak Pak Mar. Mungkin bisa ke sini mengajak Pak Marni. Griane jenengan temu Pak? Oh, niki griane. Oh iya sudah. Ya, ini rumahnya Pak Marni. Kita sudah kenalan dengan beliau, warga di sini. Untuk mungkin episode selanjutnya ya. Iya. Untuk Kalau dekat sini kan dekat sini. Iya. Itu ada kuahnya. Pinten menit Pak dari mriki jalan kaki Pak? Kira ada sampai kira ada 1 menit. Oh, dekat berarti. Dekat nggih. Misalnya benjing. Dekat itu di jurang-jurangan liwatnya. Oh, misalnya benjing-benjing. Pagi dari siang ini banyak nyamuk. Oh nggih. Oh berarti harus pagi. Iya, kalau pagi baru. Oh Pak Marni bersedia mengantarkan. Nggih. Pagi. Hari napa mawon Pak? Biasanya ke hari Minggu. Harus hari Minggu. Oh nggih nggih nggih. Soalnya Pak Marni aktivitas ya. Nggih nggih. Kerja soalnya. Nggih nggih. Dulu ini paling hebat ini. Persis ini enggak. Jadi bentuk badannya Pak ya? Iya. Oh, mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin diameternya berapa Pak? Ada 1 meter atau mungkin berapa? Ada 1 meter nih, besar nih. Sampai sini, ini nanti kromo ini. Iya. Ini kan ini gasnya ini. Iya. Rata ini. Iya, jadi ini dari sini nyambung ke sana ya Pak ya? Oh, bagus dulu. Kalau dulu persis dari sana orang motor sampai sana. Terus itu dapat. Tapi menunjukkan ada kepalanya atau ekornya Di nggak Jember. ada. Nggak ada. Oh, menurut masyarakat di sini kepalanya ada di Jember. Iya, di Jember. Kalau menurut orang sini niki dulu tempat apa Pak? Nggak ada tempat ini. Nggak tahu tempatnya ini. Oh. Saya orang Banyuwangi saya. Orang Banyuwangi sana. Oh. Kesini pendatang berarti Pak ya? Berarti
kalau misalkan saya boleh tanya, yang pertama kali tertua mungkin orang tertua mungkin yang mungkin mbahnya itu sudah meninggal. Namanya Mbah siapa? Mbah Sani. Dan itu merupakan orang yang pertama kali menetap di sini. Oh, rumahnya ada di sana dan beliau sudah meninggal. Yang paling tua itu. Pendatang dari mana, Mas? Dari sini cuma. Oh, dari Banyuwangi saja sebenarnya. Ini orang sini. Orang asli sini. Orang asli sini. Seruni niki nggih. Ini bapaknya saya. Bapak saya. Oh. Mertuanya sampean nggih. Mertuanya Pak Mardi. Mbah. Mbahnya Pak Sani namanya. Mbah Sani. Gimana? Aslinya yang orang tua itu. Yang paling Oh, yang dituakan gitu, yang dituakan oleh masyarakat. Ya oke sobat viewer ya, mungkin kita juga terhalang waktu juga, tapi jangan khawatir. Untuk episode selanjutnya kita akan mencoba menelusuri, kita akan nanti mencarikan waktu lah supaya nanti bisa ketemu lagi dengan Pak Mardi yang sudah istilahnya bisa kita ajak untuk menelusuri gua. Nah, yang Gua Hiro. Ya, gua Hiro. ada guanya banyak. Ada guanya banyak dan Pak Marni akan mengantarkan kita untuk melihat dan menelusuri gua tersebut. Gua apakah itu? Gua apakah itu? Tapi ini depannya. Oh, batu-batuannya sama seperti ini Pak ya? Oh, jadi model batu-batuannya itu sama seperti Itu. batu yang membentuk yang dinamakan Watu Ulo ini Pak ya? Oke sobat-sobat, kita lanjut episode berikutnya. Tetap ikuti kami terus dan salam Belambangan.